Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Vincent Aldi. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik tentunya seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Anggota Komisi 2 DPR RI menilai pembenahan terhadap perencanaan tata ruang Kota Bekasi perlu diperhatikan untuk mengurangi potensi banjir dan longsor dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Banjir di wilayah Bekasi yang terjadi pada 3 Maret 2025 lalu menimbulkan kerugian hingga 680 miliar rupiah. Anggota Komisi 2 DPR RI menjelaskan banjir di wilayah Bekasi disebabkan buruknya tata ruang kota yang mengesampingkan konsep ekologi. Anggota Komisi 2 DPR RI Aziz Subekti mengatakan, pembangunan pemukiman penduduk di Kabupaten Bekasi lebih mengedepankan kepentingan kapital dan tidak mempertimbangkan kondisi ekologis lingkungan sehingga menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem utamanya ketika curah hujan tinggi. Maka dari itu, pembenahan terhadap perencanaan tata ruang Kota Bekasi perlu diperhatikan untuk meminimalisir potensi banjir dan longsor dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Perencanaan wilayah, perencanaan tata ruang ya harus benar-benar rigid, memperhatikan tentang ekologi supaya ke depan daerah ini tidak sembarangan, tidak membangun mengikuti kepentingan kapital, ya kan? Tapi membangun mengikuti memang kepentingan untuk membangun daerah itu sebagai sebuah kawasan pemukiman yang terintegrated dan bisa sustainable, bisa berkelanjutan. Ya, pemerintah daerah nggak bisa sendiri, dia harus ada masukan dari masyarakat, dari ahli, dari teknokrat, dari birokrat, semua harus sama-sama. Dan yang utama adalah untuk kepentingan kawasan supaya ada keberlanjutan, tidak untuk kepentingan pemodal tadi. Gitu. Lebih lanjut, banjir yang terjadi di Bekasi menimbulkan kerugian yang ditaksir mencapai 680 miliar rupiah, antara lain adalah kerugian yang langsung dirasakan masyarakat seperti kerusakan bangunan dan hilangnya harta benda akibat banjir. Dari Kabupaten Bekasi, Divo Rahman, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Komisi 8 DPR RI mendukung program Sekolah Rakyat sebagai solusi untuk memutus rantai kemiskinan di Indonesia dengan menyediakan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat kurang mampu. Kementerian Sosial tengah merancang program Sekolah Rakyat yang bertujuan untuk memberikan pendidikan gratis dan berkualitas kepada anak-anak dari keluarga miskin ekstrim. Komisi 8 DPR RI mendukung program ini sebagai solusi untuk memutus rantai kemiskinan di Indonesia. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abdul Wahid mengungkapkan, program Sekolah Rakyat diharapkan dapat menjadi jawaban untuk pengentasan kemiskinan dengan menyediakan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat kurang mampu dan menciptakan generasi penerus yang berkualitas. Kita memotong kemiskinan itu dari mulai pendidikan, yaitu membuat sekolah rakyat. Bahkan sekolah rakyat ini dari target beliau sangat murah dibandingkan dengan pengentasan kemiskinan. Jadi kita harapkan untuk sekolah rakyat ini untuk masyarakat yang miskin tidak mewarisi kemiskinan kepada anaknya. Tapi ini adalah untuk pengentasan benar-benar memotong mata rantai kemiskinan itu. Ini yang kita harapkan dan memang ini kita untuk menuju Indonesia Emas. Kita untuk menciptakan generasi mulai sekarang 20 tahun yang akan datang. Jadi paling tidak kita siapkan daripada sumber daya manusia untuk kita ciptakan pendidikan yang lebih baik untuk masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik menunjukkan, hampir 74% penduduk miskin di Indonesia memiliki pendidikan hingga tingkat SD. Hal tersebut menjadi faktor penghambat masyarakat untuk keluar dari jerat kemiskinan. Untuk itu, melalui sinergi antar stakeholder, program Sekolah Rakyat diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masa depan Indonesia. Dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Aang Nugroho, TVR Parlemen, melaporkan. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Bramantio Suwondo mengatakan di tengah ketidakpastian ekonomi, geopolitik, dan sosial masyarakat dunia, diperlukan penguatan kerjasama dengan berbagai negara di Eropa. Dan salah satunya pemirsa yaitu Swedia. BKSAP DPR RI mendorong penguatan hubungan dagang Indonesia dengan Swedia melalui percepatan negosiasi EU-SEPA untuk mewujudkan perdagangan internasional yang non-diskriminatif khususnya bagi negara-negara di kawasan ASEAN. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Bramantio Suwondo mengatakan,
Di tengah ketidakpastian ekonomi, geopolitik, dan sosial masyarakat dunia, diperlukan penguatan kerjasama perdagangan serta keamanan dengan negara Eropa, salah satunya Swedia, yang juga dapat mempercepat penyelesaian perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Partnership atau AYUSEPA. Sengketa dagang antara Indonesia dan Eropa bisa diselesaikan melalui jalur WTO sehingga komoditas unggulan Indonesia dapat kembali masuk ke pasar Eropa. Indonesia merupakan mitra yang strategis ke depannya. Banyak hal yang bisa kita perjuangkan dan juga kita kerjasamakan bersama-sama. Kita meminta dan juga ada dorongan support dari Swedia dan rekan-rekan Eropa untuk bisa mempercepat proses yang namanya ratifikasi AYUSEPA. Dengan begitu komoditas-komoditas Indonesia bisa masuk ke pasar-pasar Eropa yang akan memberikan nilai plus terhadap ekonomi Indonesia, dan sisi lain membantu Eropa yang saat ini juga mendapatkan tekanan ekonomi yang cukup besar dengan kondisi karena perang Ukraina dan juga tekanan dari ekonomi dari negara Paman Sam. Dalam bilateral meeting delegasi Indonesia dan Swedia pada sidang IPU ke-150 di kota Tashkent, Bramantyo menekankan komitmen Indonesia untuk mewujudkan perdamaian dunia, khususnya penyelesaian konflik Myanmar dan Palestina, yakni dengan memastikan bahwa organisasi dunia dapat menjamin hak hidup setiap warga negara. Dari Tashkent, Uzbekistan, Hilman Hidayat, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, ekonomi biru digadang tak hanya menjadi inovasi baru pertumbuhan ekonomi di level nasional, tetapi juga di kawasan Asia Tenggara. Dan sekitar 2/3 wilayah NKRI adalah laut. Konsep ekonomi biru bisa diterapkan karena Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas. Dan kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah di TVR 17. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Di langit malam yang syahdu, gema takbir berkumandang, membawa cahaya kemenangan bagi hati yang kembali suci. Seperti lentera yang menerangi malam, Idul Fitri hadir membawa cahaya kedamaian, menghapus kelam dengan kasih dan maaf. Di hari yang fitri ini, mari kita buka lembaran baru dengan hati yang tulus dan jiwa yang bersih. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi, gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Asap kahiji, rukun sakabena, gitulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita rayakan hari kemenangan ini dengan semangat yang baru, mempererat silaturahmi dan berbagi kebahagiaan dengan sesama. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17 pemirsa. Anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI, Galih Dimuntur Kartasasmita mengatakan ekonomi biru telah menjadi bagian dari rencana pembangunan jangka menengah nasional. Dan tantangan utama yang akan dihadapi adalah kondisi ekonomi dan keuangan negara yang sehingga perlu kerja keras yang melibatkan banyak pihak sebagai upaya mendorong peningkatan ekonomi biru di Indonesia.
Dan simak liputan mendalam yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Belakangan ini, pemerintah Indonesia bersama DPR RI tengah gencar mempromosikan konsep ekonomi biru sebagai model pembangunan di masa depan. Ekonomi biru digadang tak hanya menjadi inovasi baru pertumbuhan ekonomi di level nasional, tetapi juga di kawasan Asia Tenggara. Konsep ekonomi biru bisa diterapkan karena Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas. Sekitar 2/3 wilayah NKRI adalah laut. Indonesia juga memiliki garis pantai terpanjang di dunia setelah Kanada. Anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI Galih Dimuntur Kartasasmita mengatakan, ekonomi biru telah menjadi bagian dari rencana pembangunan jangka menengah nasional. Namun, tantangan utama yang akan dihadapi adalah kondisi ekonomi dan keuangan negara, sehingga perlu kerja keras yang melibatkan banyak pihak sebagai upaya mendorong peningkatan ekonomi biru di Indonesia. Karena gini, yang tadi saya bilang, Indonesia itu kelautan, kepulauan, 17.000 pulau lebih. Artinya, blue economy ini menjadi sangat penting. Kalau blue economy ini berhasil, ya itu kan artinya sektor kelautan seluruhnya berhasil. Artinya nelayan, ya nelayan ikan, petani rumput laut, apa bahasanya ya, petani berlian. Ini banyak sekali nih, galangan kapal. Itu kan masif kalau kita ngelihat workforce-nya, kalau kita ngelihat HRD-nya, human resource-nya, kita ngelihat pekerjaannya itu banyak sekali, jutaan orang. Artinya kalau blue economy kita sukses, kita bisa mengangkat kesejahteraan rakyat. Tentunya kesejahteraan masyarakat di daerah yang berbatasan dengan blue economy pasti akan naik, tidak mungkin tidak. Nah makanya kita dukung dan pemerintah, dan kita apresiasi pemerintah masuk ke dalam atau ingin memprioritaskan blue economy ini dan dimasukkan menjadi di dalam PM-nya RPJMN. Terkait upaya mewujudkan ekonomi biru, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang belum genap 1 tahun membutuhkan waktu untuk menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi, termasuk pemberantasan korupsi untuk meningkatkan kepercayaan investor dan perbaikan iklim investasi di Indonesia. Ekonomi biru juga sejalan dengan visi pemerintah yang menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Oleh karena itu, berbagai langkah strategis harus terus dilakukan sebagai upaya mencapai target tersebut dan peningkatan ekonomi biru di bumi pertiwi. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, efisiensi anggaran yang ditetapkan sebesar 306 triliun dipastikan tidak berdampak pada jumlah alokasi bantuan sosial kepada masyarakat. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di TVR 17. Bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danida. Pemirsa,
Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17 pemirsa, di tengah kondisi ekonomi di kuartal 1 yang penuh tantangan, penyaluran bansos bagi masyarakat dinilai menjadi jaring pengaman agar daya beli masyarakat bawah tetap terjaga. Namun pemirsa, Komisi 8 DPR RI mengingatkan pemerintah untuk senantiasa menyalurkan bansos secara tepat sasaran. Dan untuk selengkapnya, berikut laporan rekan kami Hendra Sunandar dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Ya baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Seperti diketahui bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah saat ini sebesar 306 triliun ini menjadi satu diskusi yang tiada henti sampai hari ini. Nah, salah satu kementerian yang mendapatkan efisiensi adalah Kementerian Sosial, yakni sebesar 1,3 triliun. Nah, pemirsa, apakah pemotongan anggaran di Kemensos ini nantinya akan berpengaruh terhadap distribusi bansos dan program-program kesejahteraan langsung di masyarakat? Saat ini kami sudah bersama dengan anggota Komisi 8 DPR, Bapak Ahmad dari fraksi Partai Demokrat. Bapak, terima kasih Pak atas waktunya. Pak, terkait efisiensi anggaran di Kemensos, Pak, bagaimana Komisi 8 memastikan bahwa hal ini tidak berpengaruh terhadap program-program bansos kepada masyarakat, Pak? Ya, pada prinsipnya efisiensi anggaran itu, terutama di Kemensos, kita tentu mengharapkan kepada pemerintah, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan program yang langsung menyentuh masyarakat, seperti program PKH, itu tentu kita harapkan tidak terjadi efisiensi. Memang kenyataannya untuk Kementerian Sosial itu hanya efisiensi lebih kurang 1,3 triliun. Efisiensi itu bukan program yang langsung kepada masyarakat, tapi ada program yang menyangkut seperti biaya rapat-rapat, perjalanan dinas, makan minum, kemudian biaya ATK dan seterusnya, sehingga efisiensi untuk Kementerian Sosial ini tidak signifikan dengan efisiensi dengan catatan program-program yang telah disusun tahun anggaran 2025 ini terutama untuk masyarakatnya tidak dapat pemotongan atau efisiensi. Tentu itu harapan kita. Nah, tentu dengan tidaknya pemotongan ini kita harapkan program PKH untuk 2025 sebanyak 10 juta PKH itu kita minta kepada Kementerian Sosial agar disisir kembali, agar ditinjau kembali, karena menurut fakta di lapangan itu sebahagian besar tidak tepat sasaran. Artinya apa? Dari 10 juta PKH yang menerima program manfaat itu, menurut data di lapangan itu mereka sudah mampu, sudah berdaya gitu. Jadi mungkin pada awalnya mungkin miskin atau sejahtera, tapi setelah berjalan program ini, itu ternyata mereka itu sudah mandiri, sudah mampu. Nah, maksud kita dengan dikeluarkan mereka yang sudah mampu itu, dimasukkan kepada mereka yang betul-betul tidak mampu. Pak, artinya tidak ada yang dipangkas terkait bansos ini, Pak ya. Nah, mungkin ke depan ini, Pak, kita tahu bahwa data penerima bansos sampai hari ini masih banyak yang tidak valid. Dan tentu ini menjadi perhatian Komisi 8, dan tadi Bapak sudah sampaikan bahwa mendorong ada perbaikan data. Nah, mungkin ke depan, Pak, terkait dengan sinkronisasi data ini, bagaimana mungkin ke depan antara data Kemensos, DTKS, dan juga BPS bisa sinkron, Pak, ke depan? Dan sekarang sudah ada sistem satu data, ya. Satu data, jadi semuanya data itu ada di BPS. Baik data ekonomi, data pertanian, data sosial, data lain-lainnya, itu sudah satu sistem. Nah, ini membantu sekali terhadap valid data ini. Nah, tentu harapan kita dengan adanya satu sistem tentang data kemiskinan ini atau data tentang ekonomi ini, kita harapkan nanti sambil berjalan, tahun berjalan ini kita sisir data yang 10 juta PKH itu, sehingga kita harapkan dengan satu data ini tidak ada lagi masing-masing lembaga kementerian membuat data-data tentang terutama masalah program ekonomi dan kemiskinan ini, tapi satu data, satu kementerian semuanya mencakup dari BPS. Sekarang sudah diserahkan ke BPS semuanya data-data tentang kemiskinan, data-data tentang ekonomi. Ini harapan kita dengan dasar sistem ini akan datanya akan lebih akurat, karena ini menyangkut manusia. Manusia berkembang terus kan, bergerak terus, sehingga
kita harapkan per 3 bulan paling tidak data diupdate terus sehingga tepat sasaran dari program PKH ini. Itu harapan kita. Pak, terakhir dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan Pak di Komisi 8, apa langkah ke depan yang akan dilakukan Pak terkait supaya nanti bansos kita ini bisa tepat sasaran? Ya, antara lain ya kita memang pengawasan tentu kita koordinasi dengan Kementerian Sosial. Program-program mereka di lapangan itu kita bahas bersama, kemudian setelah kita bahas bersama, kemudian seterusnya pelaksanaannya di lapangan tentu kita bekerja sama dengan instansi terkait, ya, baik dari Kementerian Sosial sendiri maupun dari pemerintah daerah yang mengelola masalah masyarakat miskin ini, baik provinsi, kabupaten, kota. Oke, baik, Bapak, terima kasih Pak waktunya Pak. Nah, pemirsa, demikian wawancara kami dengan Bapak Ahmad selaku anggota Komisi 8 DPR dari fraksi Partai Demokrat, dan tadi disampaikan bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan di Kementerian Sosial ini tidak mengganggu program bantuan sosial dan juga program Keluarga Harapan yang rutin dilakukan setiap tahun kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Dan tadi disampaikan juga oleh Bapak Ahmad bahwa perbaikan data harus dilakukan secara cermat, teliti, agar nantinya ke depan proses distribusi bantuan yang diberikan kepada pemerintah bisa tepat sasaran dan memberikan dampak yang baik bagi masyarakat. Nah, pemirsa, demikian yang dapat kami laporkan langsung dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Untuk selanjutnya kami kembalikan ke rekan kami di studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Allahu Akbar, Dari setiap masjid, dari setiap sudut kota, takbir berkumandang, membangunkan jiwa dalam cahaya kemenangan. Seperti lentera yang menyala di kegelapan, Idul Fitri hadir membawa terang, menghangatkan hati dengan cinta dan keikhlasan. Hari yang suci ini adalah saat untuk kembali ke hati yang lapang, kembali merajut silaturahmi. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Segala hal ada di luar sana. Lalui rintangan, terus bergerak, maju menembus batas. Jelajahi dan buktikan. Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua. Halo pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di Desa Wairebo. Ketika aspirasi rakyat didengar, kami hadir sebagai media referensi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari kemenangan ini, kita bersama-sama rayakan dengan kebahagiaan dan keberkahan. Insya Allah, kita semua diberi kesempatan untuk terus memperbaiki diri dan menjalin tali silaturahmi. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17 pemirsa, dan kali ini kita akan masuk ke segmen media online nasional. Dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Anggun Oktarini.
Terima kasih rekan Vincent dan halo apa kabar pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Anggun Oktar ini dan kita akan membahas terkait dengan headline media online yang terbit pada hari ini, di mana ada pembahasan yang pertama ini dari Ketua Komisi 10 DPR RI, apresiasi Timnas U17 lolos ke Piala Dunia, bukti nyata konsisten pembinaan. Ini jika kita bisa melihat dari beberapa informasi yang tersebar di sosial media maupun di media online, Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Saifuddin menyampaikan bahwa apresiasi ini dan rasa bangga atas keberhasilan tim nasional U17 Indonesia yang memastikan diri lolos ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar nanti. Dan hal ini disampaikan usai Garuda Muda mengalahkan Yaman dengan skor meyakinkan di 4-1 dalam laga lanjutan grup C Piala Asia U17 di Jeddah, Arab Saudi. Nah ini Hetifah pun menyebutkan bahwa kemenangan tersebut merupakan buah dari proses panjang dan juga berkelanjutan dalam pembinaan olahraga khususnya sepak bola usia dini. Ini tim asuhan pelatih Nova Arianto ini tampil impresif dengan torehan 6 poin dari 2 pertandingan. Nah pemirsa, sebelumnya timnas U17 berhasil menumbangkan Korea Selatan 1-0 dan dipastikan finish di 2 besar grup C. Dengan perolehan tersebut, Indonesia resmi meraih tiket menuju Piala Dunia U17 untuk pertama kalinya lewat jalur kualifikasi. Hetifah pun menilai pemirsa terkait dengan pencapaian ini tidak hanya membawa nama harum Indonesia saja di kancah internasional, namun melainkan juga menjadi bukti bahwa pembinaan usia dini ini yang berkualitas dapat melahirkan prestasi yang nyata. Nah, selamat dan sukses untuk para pemain, pelatih, dan seluruh elemen timnas U17 atas pencapaian gemilang ini. Dan terima kasih telah mengharumkan nama bangsa Indonesia. Baik pemirsa, kita akan beralih ke berita selanjutnya yang menjadi headline di media online, yaitu terkait dengan tarif listrik melonjak pasca kebijakan potongan Mufti Anam, pertanyakan transparansi subsidi. Ini kita lihat bersama-sama di beberapa media ini disebutkan belakangan ini ramai keluhan dari masyarakat yang mengakui tagihan listrik bulan ini melonjak pasca kebijakan potongan tarif listrik 50% bagi pelanggan daya 2.200 volt. Dan juga ini untuk periode Januari dan Februari 2025. Menanggapi hal itu pemirsa, anggota Komisi 6 DPR RI Mufti Anam meminta PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN transparan terkait dengan kebijakan subsidi tarif listrik tersebut. Mufti pun menekankan kembali perlunya penjelasan terbuka mengenai mekanisme program subsidi termasuk syarat dan durasi berlakunya mengingat adanya ketidaksesuaian informasi yang diterima oleh masyarakat. Menanggapi keluhan tersebut pemirsa, Wakil Direktur Utama Komunikasi Korporat PLN Grahita Muhammad menyatakan bahwa tarif listrik pada triwulan kedua 2025 tidak mengalami perubahan dan kembali ke tarif normal setelah berakhirnya diskon. Nah, meski demikian pemirsa, banyak pelanggan yang merasa tidak ada perubahan signifikan dalam konsumsi listrik mereka. Namun tetap mengalami kenaikan tagihan yang cukup tajam. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas komunikasi publik dari instansi terkait dan juga perlindungan konsumen dalam kebijakan tarif listrik ini. Lalu dari Komisi 6 DPR RI ini tentu tidak diam saja, ini mendesak PLN untuk membuka data real dan juga menyediakan layanan audit pemakaian listrik secara transparan kepada pelanggan. Nah pemirsa, itulah tadi headline di media online pada hari ini, di mana kita mau membahas terkait dengan Ketua Komisi 10 DPR RI apresiasi Timnas U17 lolos ke Piala Dunia, bukti nyata konsisten pembinaan, serta tadi juga kita membahas terkait dengan tarif listrik melonjaknya pasca kebijakan potongan Mufti Aman, dan juga pertanyaan transparan terkait dengan subsidi ini. Saya Anggun Oktar ini, kembali ke rekan Vincent. Terima kasih rekan Anggun yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Vincent Aldi beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.